Tis'atu umurin biha salahul qalbi. 9 perkara nih resep dari muallif. Yang dengan 9 perkara ini hati kita menjadi bersih. 9 perkara yang membersihkan hati. Yang pertama adalah pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabbur. Baca Quran sambil mengangen-angen maknanya. Itu ngebersihin hati. Itu ngebersihin baca Quran dengan gimana Beb? Kita kagak tahu artinya. Ya pakai Quran yang ada terjemahnya. Hebatnya Quran itu ada orang kagak tahu artinya, kadang-kadang bisa nangis dia kayak tahu artinya. Bener apa kagak? Bener kan? Al-Fakir tadi malam dengar ceramah pakai bahasa Arab. Nggak diterjemahin kira-kira kemarin malam. Itu jamaah pakai bahasa Arab, ada yang nangis padahal kagak ngerti dia. Ada yang nangis kan? Ada yang nangis kan? Kemarin malam ada yang nangis padahal kagak tahu artinya. Ini kalam kalau ada hakikat di dalamnya, kalau ada sir. Al-Quran juga begitu, ada sirnya, nyampe ke dalam hati. Padahal nggak tahu artinya kita, tahu-tahu bisa nangis. Ada nggak orang baca Quran nggak tahu artinya nangis? Banyak. Apalagi kalau tahu arti. Wasaniha, yang kedua adalah khala'ul batan ya bitaqlilil akal. Kosongnya perut dengan sedikit makan. Jadi yang ngebersihin hati itu sering lapar. Nih kita susah nih. Yang pertama juga susah ya. Wasalisuha, yang kedua, yang ketiga adalah qiyamul lail bil ibadah. Menghidupkan malam dengan ibadah. Menghidupkan malam dengan ibadah. Dalam riwayat kan pernah ya, Anda dengar dari Gus Baha tuh, Rasulullah SAW pernah sampai jam 3:30 mau subuh belum keluar sholat isya. Hebatnya sahabat masih nungguin Pak. Ada nggak masjid imamnya sampai 3:30 belum keluar, jamaah masih nungguin? Itu jadiin istiqlal deh kalau itu, jadiin kebanggaan gitu. Sampai Sayyidina Umar 3:30 bikin gaduh, berisik-berisik di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Berisik-berisik di depan rumah, sengaja biar Rasulullah SAW bangun. Keluar Rasul tersenyum. Anda tahu apa yang ada di pikiran ente? Anda tahu ada apa yang ada? Tahu nggak ente? Waktu mustajabnya tuh sekarang. Waktu mustajabnya, laula an asyqa ala ummati, kalau aneh nggak takut ngeberatin kepada umat aneh wajibin sholat isya gini hari, kata beliau. Coba kalau sholat isya diwajibin 3:30 malam, sholat nggak kita ya? Kebablas mungkin. Penting banget tuh ternyata bangun malam. Qarabi'uha at-tadarru'u 'inda sahur. Yang nomor 4 adalah tadarru'. Tadarru' itu apa sih? Bahasa Jawanya DP. DP itu mengiba kepada Allah, merengek. Ngerengek sama Allah kapan? Sama waktu sahur. Ya Allah, ana butuh ini ya Allah. Ya Allah, mau kawin lagi ya Allah. Jangan. Ngerengek gitu kayak anak kecil yang ma minta ini ma gitu. Ngerengek. Allah seneng tuh. Yang ngerengek, pernah nggak kita ngerengek sampai jungkel-jungkel gitu? Wa khamisuha mujalasatus salihin. Kemudian yang nomor 5, duduk sama orang-orang soleh. Duduk sama orang-orang yang istiqomah. Duduk sama orang-orang yang kita duduk sama dia, ingatnya ibadah. Wasadisuha, yang keenam adalah as-sumtu amma la ya'ni. Diem dari pembicaraan yang kagak manfaat. Daripada ngomong nggak manfaat, mendingan diem daripada pembicaraan. Wasabi'uha, yang nomor 8, al-uzlatu an ahlil jahli. Menghindar dari duduk sama orang-orang bodoh. Menghindar daripada duduk. Bodoh bukan bodoh secara lughat ya. Orang bodoh itu adalah orang yang tidak memperhitungkan kapan waktunya dia kebablasan bikin dosa. Maksudnya orang bodoh itu ada orang yang ngentengin dosa. Duduk sama orang yang ngentengin dosa, yang kalau duduk sama dia kita jadi bikin dosa, begitu kira-kira. Kemudian saminuha, yang nomor 8, tarkul khawt finnas, menghindari menyelam ya di dalam orang lain. Maksudnya menyelam di dalam profil, meninggali cari tahu orang lain sampai detil. Paham maksudnya ya? Wa tasi'uha, yang terakhir, wa hada ra'suha,
ini inti daripada semua yang 8 di atas, aklul halal, makan halal. Makan halal. Ini 9 perkara yang membersihkan hati kita. Wa huwa ra'suha. Aklul halal ini adalah kepalanya, intinya. Fa innahu yunawwirul qalba wa yuslihu. Makan halal itu memberikan cahaya kepada hati kita dan membuat kita saleh, membenarkan, meluruskan hati kita.